وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-99, bab nafaqatur rajul, bab nafkahnya seorang laki-laki ala abdihi kepada hambanya, wa khadimihi dan kepada pelayannya, sodakotun terhitung sebagai sedekah. Anil Mikdam, dari Mikdam, sami'a Nabi SAW, ia mendengar Nabi SAW yaqul, bersabda, ma'at amta, apa yang kamu berikan makan nafsaka kepada dirimu, fahuwa sodakotun. Jadi apa yang kita makan dihitung sedekah. Wah, karena itu sedekah aku mau sedekah banyak, makannya banyak gitu, jangan ya. Jadi makannya secukupnya aja. Wa ma'at amta waladaka, dan apa yang kamu berikan makan kepada anakmu, wa zaujataka, dan kepada istrimu, wa khadimaka, dan kepada pelayanmu, asistenmu, karyawanmu, wa huwa shadaqatun, semua dinilai sebagai sedekah. Punya binatang peliharaan, ngasih makan binatang peliharaan juga termasuk sedekah. Jadi jangan pelit kepada orang-orang ini. Ya, kepada anaknya nggak boleh pelit, istrinya nggak boleh pelit, asistennya nggak boleh pelit, binatang peliharaannya nggak boleh pelit, kepada diri sendiri juga nggak boleh pelit. Duitnya banyak gitu kan, tapi nggak pernah makan gitu. Mau simpen wae mas, gimana? Biar kaya. Nah, terus kaya terus piye gitu, daripada kamu sakit kan, ya maka makan. Gitu. Jangan sampai juga memubazirkan makanan, udah dibeli nggak dimakan, dibuang-buang. Ya, ini nggak benar. Ya, maka kita harus ngecek ya rumah kita seperti apa. Kalau ada makanan ya dibagi, kalau nggak ada ya dibeli. Kalau belinya cuma sedikit ya dibagi. Makanya nanti di bab makan itu ketika makanan satu nggak cukup ya buat rame-rame, buat apa? Batu, kembulan, ya dari piring yang gede tumpahan di situ, makan bareng-bareng. Gitu kan. Maka yang satu bisa cukup untuk berdua, bahkan mungkin bertiga. Gitu. Kalau mau melakukan kayak gitu, daripada dimakan sendiri nggak habis, terus akhirnya jadi mubazir, mendingan dimakan bareng-bareng. Dan Nabi SAW biasa makan bareng-bareng dengan istrinya, ya piring berdua. Bahkan kalau ada daging, Nabi menggigit dagingnya, dan bekas gigitan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha juga menggigit di tempat yang sama. Ya, jadi nggak kemudian lagi bekas cokotan jenengan, saya nyokot sebelah sananya. Enggak, di tempat yang sama digigitnya. Kita masuk di hadis 196. Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaqati ma baqal ghina. Nih, ingat-ingat nih, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan oleh orang yang mampu, orang yang sanggup. Ya. Siapa tuh orang yang sanggup? Di sini dikatakan waliyatul ulya khairum minal yadis sufla, yaitu orang yang mampu memberi dan dia tidak mengemis. Artinya di sini orang yang tangannya di atas itu lebih baik daripada orang yang tangannya di bawah. Ketika kita pun masih susah ngurusi diri kita sendiri, kan tadi di depan dikatakan ya, apa yang kamu makan untuk dirimu itu sedekah. Lah kita makan sendiri aja kekurangan, ya kok kemudian mau sedekah ke sana kemari gitu kan, maka itu salah. Makanya Nabi SAW mengatakan as-shadaqatu ma baqa ghina. Sedekah itu khairus shadaqati ma baqa ghina, itu adalah sedekah itu dikeluarkan oleh orang yang dia sudah mencukupi dirinya sendiri. Sehingga kalau dia bisa memberikan itu maka lebih baik daripada dia harus minta-minta. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Wabda biman ta'ul. Kalau kamu udah cukup, rezekimu kamu sedekah, maka wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang ada di bawah tanggunganmu. Mulailah dari orang yang harus kamu urusi. Gak usah jauh-jauh mikir sampai Turki, sampai Palestina, sampai mana-mana. Lihat dulu orang yang ada di bawah tanggunganmu. Takulu imro'ataka anfik alayya autolikni. Jadi ketika orang yang di bawah tanggunganmu udah kamu cukupi, maka mereka nggak akan protes. Sebaliknya kalau mereka nggak kamu cukupi,
mereka pasti protes. Dan istrimu, kata Nabi SAW, akan mengatakan, mendingan kamu ke saya kasih nafkah atau kamu ceraikan saya. Dan ketika kita ngomongkan soal wanita, soal istri, Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya wanita itu punya sifat, yaitu mereka punya sifat suka melaknat dan juga suka protes soal nafkah gitu. Itu udah bawaan refleks gitu. Artinya kalau kita sudah ngasih sekalipun kadang mereka itu protes, apalagi ya enggak gitu kan. Maka mereka langsung akan minta cerai. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada orang yang di bawah tanggunganmu tuh, cukupin dulu. Kamu minta apa, Dek? Baju ya nih. Apalagi cincin ya nih. Apalagi kosmetik nih. Apalagi uang jajan nih. Dah. Udah selesai kan? Nah, baru silakan kalau mau sedekah ke masjid, ke Turki, ke Palestina silakan. Ya. Jangan sampai kemudian urusan rumah tangga berantakan, ya kan? Tapi kita sedekahnya kemana-mana. Wa yaqulu mamlukuka anfik alayya au bi'ni. Bahkan seorang budak pun kalau melihat tuannya nggak sanggup ngasih makan dia akan mengatakan, tuan, daripada aku mati kelaparan sama jenengan, mendingan jenengan jual saya aja. Biar saya diurusi orang lain. Ya, kalau kita punya peliharaan, mungkin kalau peliharaannya tahu kita nggak sanggup ngasih makan, dia akan ngomong, mendingan aku dolen era culno lah. Daripada aku mati ning kurunganmu ini. Wa yaqulu waladuka ila man takalinu ila man takalna. Dan bahkan anakmu berkata, kepada siapa engkau akan menyerahkan kami? Kepada siapa kau akan menitipkan kami? Panti asuhan mana kamu akan menyerahkan kami, bapakku, kalau kamu malas kerja gitu. Ya. Kepada siapa kamu akan menitipkan kami, wahai bapakku, kalau kamu nggak mau bekerja? Ya, jadi ini tamparan buat para laki-laki ya, yang katanya kepala keluarga, yang katanya ya siap menanggung semua urusan wanita yang dinikahinya, gitu kan. Maka jangan mikir jauh kemana-mana. Nabi SAW sudah mengingatkan, wabda biman ta'ul, nek duwe kekno kepada orang yang ada di bawah tanggunganmu. Ya, di sini cuma disebut istri, budak, sama anak. Nah, kalau dia punya ibu, orang tua, bapak, orang tua yang sudah sepuh, itu juga tanggungannya. Ya. Jadi yang merasa laki-laki, kalau kemudian punya orang tua, ya, jangan sampai dilupakan dalam hitung-hitungan. 197. An Nabi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisedaqatin. Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah. Faqala rajulun indi dinarun. Ada seorang laki-laki yang dia berkata, ya Rasul, aku cuma punya 1 dinar. 1 dinar ini 4,25 gram emas gitu. Qala, Nabi SAW bersabda, anfikhu ala nafsika. Ya wes, infakkan untuk dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kamu punya duit 4,2 atau 4,3 juta, ya, gunakan untuk dirimu. Bajumu saya nek urung, nek ora nek toko. Apalagi terus mangan urung, nek urung mangan ose. Apalagi kamu udah punya apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Udah punya sendal belum? Jangan-jangan kamu nyeker beli sendal sana gitu kan. Cukupi dirimu dulu. Qala indi akhor, ya Rasul, aku duwe yang lain gitu kan. Aku punya yang lain gitu. Dinar yang lain selain 1 dinar. Qala anfikhu ala zaujatik. Kasih ke istrimu. Tanya, "Dek, kamu piye? Klambine piye? Suwek-suwek ora?" Gitu. Enggak, Mas, masih bagus, alhamdulillah. Makan piye, makan. Makan yuk, gitu kan. Cukupi itu urusan istrimu. Ya. Kok udah gitu kan? Qala indi akhor, ya Rasul, aku punya dinar yang lain nih gitu. Qala, Nabi bersabda, anfikhu ala khadimik. Maka infakkan atau nafkahkan kepada asistenmu. Cek tuh asistennya, kondisinya gimana. Kamu sakit, yuk ke rumah sakit. Ini ada duit nih. Kamu lapar ya, beli makan yuk. Ya, dicek gitu kan. Anak buahnya gimana gitu.
Kemudian terakhir summa anta absoru. Maka setelah itu kamu lebih tahu mana yang harus diurusi. Di sini disebutkan istri lagi, diri sendiri dulu, kemudian istri, kemudian asisten atau budak atau karyawan gitu. Nah, maka dalam konteks ketika seorang anak masih punya orang tua yang sepuh, maka orang tua ditaruh di paling depan sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya ya. Artinya kalau orang tua aku nyolok mobil, duitnya nggak cukup buat beli mobil, ya dibagi sesuai kecukupannya. Ya, artinya ya buat beli makan dulu, buat beli beras dulu, baru kemudian kalau ada sisanya sampai bisa beli mobil ya beli mobil silakan. Gitu. Kalau nggak ada jangan dipaksakan.